Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufita Salsabila dengan NIM 18053110, Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi di sini saya membuat tugas mengenai evaluasi hasil belajar ekonomi dengan tentang pengukuran dan penilaian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengukuran. Pengukuran di sini adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan efektif dan psikomotorik. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan tes kemampuan atau dengan tes non-tes. Dalam proses pembelajaran, guru juga dapat melakukan pengukuran terhadap hasil belajar yang berupa angka-angka yang mencerminkan pencapaian, proses dan hasil belajar, serta proses yang mendeskripsikan peserta didik yang menggunakan suatu skala kuantitas atau yang sering disebut dengan sistem angka. Usaha untuk mengetahui keadaan suatu hal menurut apa adanya yang bisa dinyatakan dalam bilangan. Pengukuran merupakan kegiatan yang menentukan skala atas suatu objek dan membandingkan suatu skala tertentu. Baiklah, di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang penilaian. Penilaian di sini merupakan kegiatan menentukan kualitas atau suatu objek untuk mengambil keputusan terhadap suatu dengan ukuran tertentu. Misalnya di sini baik buruk penilaian membandingkan harga yang lebih murah. Salah satu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian kurikulum dan berhasilnya proses pembelajaran dan penilaian. Penilaian dalam bentuk konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan sebagai kegiatan hasil data pengukuran tentang pencapaian yang dimiliki oleh siswa serta mengikuti beberapa belajar. Di sini fungsi penilaian di sini yang pertama menggambarkan penguasa peserta didik dalam mencapai kompetensi. Yang kedua, membantu peserta didik memahami dirinya, membantu keputusan tentang langkah berikutnya yang akan diambil oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar, kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik. Yang keempat, memiliki kelemahan dan kekurangan peserta didik yang sedang berlangsung dengan perbaiki proses pembelajaran berikutnya. Yang kelima, terhadap konsep penilaian di sini dalam pembelajaran merupakan syarat wajib bagi seorang guru agar ia mampu menilai hasil belajar siswa dengan baik. Pada saat kita mendiskusikan permasalahan dalam penilaian hasil belajar, penilaian ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah kegiatan pembelajaran. Maka kita di sini mempunyai 4 perlunya penilaian. Yang pertama, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang dikelola guru. Yang kedua, untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Yang keempat, sebagai pertimbangan bagi lembaga dan pemerintahan untuk mengambil kebijakan tentang pendidikan. Yang kelima, untuk menentukan guru dan mengajarkan pembelajaran kepada siswa. Sekian hasil yang saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.